Ya, peranan orang tua dalam kehidupan keluarga Kristen, ya. Di pelajaran 3 di buku kita pelajaran 3 ya. Nah, teman-teman, di sini kita mempelajari tentang tugas dan tanggung jawab orang tua, ya, bagaimana eh, kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh orang tua. Maka kita dalam pembelajaran ini tujuan kita mempelajari materi ini supaya siswa atau teman-teman bisa memahami dan menjelaskan apa peranan orang tua dalam kehidupan keluarga kalian atau keluarga kita semua. Kemudian bisa menjelaskan pentingnya peranan orang tua dalam kehidupan setiap anak. Kenapa penting? Ya, apakah tidak cukup peranan Allah? Ya, tentu itu tidak, bukan berarti tidak cukup ya, tetapi ini merupakan suatu tugas yang diberikan kepada orang tua tanpa bertanya seperti itu, karena anak dipercayakan kepada orang tua untuk dibimbing atau diajar atau dibesarkan oleh orang tua di dalam keluarga. Maka itu merupakan satu kewajiban yang tidak bisa ditawar-tawar atau dinegosiasi ya oleh orang tua. Kemudian siswa memahami perintah Allah terhadap orang tua berdasarkan firman Tuhan. Nah, teman-teman bisa memahami apa yang diperintahkan oleh Allah kepada orang tua, sehingga teman-teman tidak merasa bahwa ketika orang tua selalu menyampaikan sesuatu kepada kita, bahkan menegur, menasehati, ya, tidak ada satu pernyataan mengatakan bahwa papa saya atau mama saya ini cerewet sekali. Tidak. Jadi kita tahu bahwa sebenarnya mereka melakukan semuanya itu karena memang ada suatu tugas, kewajiban yang Tuhan berikan kepada mereka. Nah, jadi di sini nanti kita melihat eh, apa sih sebenarnya perintah Tuhan kepada mereka ya. Nah, sebagai pendahuluan, saya mengatakan bahwa kehadiran anak dalam keluarga Kristen itu merupakan anugerah Tuhan. Di dalam pelajaran sebelumnya kita sudah mempelajari hal ini. Kehadiran anak dalam keluarga Kristen merupakan anugerah Tuhan. Kenapa disebut sebagai anugerah Tuhan? Karena Allah yang memberikan kepercayaan kepada orang tua, ya, kepercayaan dan mandat diberikan kepada orang tua untuk membentuk karakter anak sehingga bertumbuh menjadi anak yang dewasa dalam iman dan takut akan Tuhan. Jadi orang tua telah menerima mandat, ya, menerima mandat dan diberikan mandat itu kepada mereka oleh Tuhan sendiri. Jadi karena Tuhan sendiri yang memberikan mandat, maka Tuhan juga yang mengontrol orang tua di dalam pendidikan anak dalam keluarga. Coba kita baca di dalam Amsal pasal 29 ayat 17. Ya, Amsal 29 ayat 17. Saya membacakan dari sini, teman-teman baca di sana ya. Dikatakan, didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu, ya, dan mendatangkan sukacita kepadamu. Ya, sekali lagi, didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Nah, teman-teman, di sini kita melihat bahwa kepada siapa dikasih perintah ini, itu kepada orang tua. Didiklah anakmu. Yang mu di sini menekankan kepada orang tua, ya. Tetapi coba perhatikan di sini, didiklah anakmu. Artinya bahwa kalau mereka mendidik anak mereka dengan baik, maka ada satu eh, apa namanya, hal yang indah di dalamnya. Dikatakan di sana bahwa eh, ia akan memberikan ketentraman, ya. Pendidikan yang dilakukan di dalam keluarga itu memberikan dampak positif terhadap anak, ya, membawa eh, dampak positif terhadap perilaku anak dan juga membawa dampak positif terhadap respon anak terhadap orang tua, kan begitu. Jadi kalau bagus pendidikannya, maka jelas juga karakter anak pasti itu akan bagus. Maka dikatakan bahwa
memberikan ketentraman kepadamu dan apa? Mendatangkan sukacita, kepadamu. Coba perhatikan teman-teman, sukacita, mendatangkan sukacita kepadamu. Kenapa mendatangkan sukacita? Karena jelas bahwa anak yang baik pasti membawa sukacita bagi orang tua, kan begitu kan? Kalau anaknya bandel misalkan atau suka melakukan perbuatan atau perilaku yang tidak baik di lingkungan masyarakat, itu bukan mendatangkan sukacita, tetapi mendatangkan malapetaka terhadap orang tuanya. Ya, orang tuanya pusing terus memikirkan. Ada satu teman yang sebaya dengan saya dulu waktu di kampung, teman-teman. Ya, ini sebaya dengan saya. Dia selalu cari-cari masalah, begitu ya. Cari-cari masalah terhadap anak tetangga begitu. Sebentar bertengkar. Pokoknya setiap ada kegiatan atau ada perkumpulan masyarakat atau perkumpulan anak-anak di situ, ya pasti dia yang mencari masalah. Pasti kalau ditanya nanti siapa yang bertengkar, anak-anak yang bertengkar, pasti dia. Salah satu dia. Dan dia juga yang mencari masalah. Nah, ini nanti sering putus-putus ya. Oke. Sebentar. Saya cek dulu ya wifi-nya. Bagaimana di sini udah oke? Ya, Pak. Ya. Nah, saya teruskan. Jadi anak yang saya ceritakan tadi itu ya sama halnya itu mendatangkan malapetaka bagi orang tuanya. Karena kenapa? Setiap ada kegiatan pasti dia mencari masalah dan itu diberitahu sama orang tuanya. Ya, merusak tanaman dan segala macam. Siapa yang orang tua yang tidak sedih melihat hal itu? Maka dikatakan oleh Alkitab, kalau anak yang baik karena pendidikan mereka, maka mendatangkan sukacita. Nah, oleh sebab itu di sini kita melihat bahwa orang tua memainkan peranan penting dalam keluarga untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai ayah dan ibu. Karena itu membutuhkan kesabaran, kerja keras, dan tanggung jawab yang besar. Jadi orang tua tidak hanya sekedar ya memiliki anak. Banyak orang ya yang sudah menikah merindukan anak begitu ya. Banyak orang juga yang mungkin merasa bahwa mampu begitu, bisa mendidik dan bisa mencukupkan segala kebutuhan. Tetapi makanya mereka merindukan anak. Tetapi ada juga orang merindukan anak, tetapi dia tidak mau, dia tidak tidak bijak memikirkan apakah dia itu ke depan mampu atau tidak. Jujur teman-teman, kalau di zaman sekarang mungkin tidak ada ya, tapi di daerah saya dulu, ya di daerah dulu maksud saya, mungkin sekitar 10 tahun atau 5 tahun belakangan ini masih terjadi. Di kampung saya, bukan di kampung saya, bukan hanya di kampung saya, maksudnya di banyak daerah di Pulau Nias, itu teman-teman mereka itu mempunyai anak, itu tidak tanggung-tanggung. Ada yang 10 anak, ada yang 8 anak, ada yang 7 anak, bahkan ada yang 12 anak. Sama dengan murid Yesus, pemain bola. Teman-teman, mereka memiliki anak banyak karena ada satu filosofi mengatakan begini. Bagi orang Nias ya, anak itu adalah berkat. Jadi banyak anak maka banyak berkat, kan begitu. Jadi mereka berusaha supaya memiliki anak banyak dan itu mendatangkan berkat bagi mereka. Ya, kita percaya ya bahwa anak itu adalah berkat, pasti anugerah yang diberikan Tuhan kepada pemberian Allah yang dianugerahkan Allah kepada setiap orang tua, kan begitu ya. Memang itu berkat. Tetapi bukan berarti juga kalau kita memiliki pemikiran bahwa itu berkat, maka ya
tidak mempunyai tanggung jawab, tidak begitu teman-teman. Ya. Jadi orang tua memiliki tanggung jawab di dalam hal itu, mencukupkan segala kebutuhannya, pendidikannya, psikologisnya dan segala macam, segala apapun yang dibutuhkan oleh anak, itu yang bertanggung jawab di sana adalah orang tua. Maka dengan itu tugas orang tua ya sangat penting. Kenapa? Karena mereka yang menerima mandat dari Tuhan sebagai wakil Tuhan di bumi bagi seorang anak. Ya, mereka adalah wakil Tuhan di bumi bagi seorang anak. Karena kenapa? Tuhan menetapkan mereka untuk menjadi wakilnya di dalam mendidik setiap anak. Coba pikirkan teman-teman, kalau Tuhan datang kepada kita satu persatu untuk mendidik kita. Ya, tentu kita tidak mampu menghadap Tuhan, kan begitu ya? Tidak mampu menghadap Tuhan. Maka dengan itu Tuhan memberikan perintah kepada orang tua, kamulah yang mendidik anakmu, didiklah anakmu di jalan yang aku kehendaki. Oleh karena itu orang tua harus mengambil tanggung jawab ini ya dan harus memenuhi mandat ini. Tidak bisa mereka mengabaikan mandat ini dari Tuhan karena ini merupakan suatu tanggung jawab yang diperintahkan Tuhan dan wajib mereka lakukan. Maka ada beberapa hal yang harus mereka lakukan, yaitu apa? Yang pertama, mereka harus memenuhi kebutuhan materi. Ya, mereka harus memenuhi kebutuhan materi. Di dalam perjanjian baru, ya, mendidik diterjemahkan sebagai memberi makan dan mendidik, begitu ya. Nah, dalam hal ini bahwa tanggung jawab orang tua tidak hanya sebatas memberi makan, kecukupan kepada mereka, tetapi juga mendidik. Maka teman-teman, ya mohon maaf, orang tua walaupun mereka tidak memiliki pendidikan, ya mohon maaf ya, tidak memiliki pendidikan sama seperti orang tua saya misalkan. Papa mama saya tamat SD aja enggak. Ya, begitu. Tetapi mereka mempunyai tanggung jawab untuk mendidik saya. Apa yang mereka lakukan? Ya, memberikan nasihat, menuntun saya untuk bisa mencintai Tuhan. Itu sudah merupakan tanggung jawab mereka. Tapi walaupun di dalam hal-hal yang lain mereka tidak lakukan. Misalkan ya, mengajari kami dalam hal akademik misalkan. Tidak mungkin memang. Karena jujur teman-teman, mama saya aja tidak bisa membaca. Tidak bisa membaca. Hanya bapak saya bisa membaca, tapi mama saya tidak bisa membaca. Bagaimana bisa mendidik kami, mengajarkan kami secara akademik? Tentu hal itu tidak mungkin terjadi. Tetapi apakah orang tua sudah cukup tugasnya melakukan hal itu, atau sudah menyerah? Kita tidak mampu melakukan apa-apa karena toh juga kita tidak bisa mengajar mereka? Tidak. Ada tugas lain yang harus mereka lakukan, yaitu membentuk karakter, membentuk spiritual dan segala macamnya. Saya percaya bahwa saya tidak bisa menjadi seperti ini sekarang. Saya tidak bisa menjadi guru, saya tidak bisa menjadi hamba Tuhan, penginjil di gereja tanpa pendidikan daripada keluarga. Dan saya akui itu bahwa itu karena orang tua semua. Saya akui bahwa karena Tuhan memakai orang tua kami untuk mendidik kami, membentuk kami. Saya terus terang teman-teman, saya orang yang termasuk anak yang bukan anak yang baik, saya katakan, saya jujur sama teman-teman. Saya bukan anak pemuda ya atau remaja atau pemuda yang benar. Mungkin saya adalah salah satu orang yang menyakiti orang lain. Mungkin saya juga termasuk remaja dan pemuda yang pernah melakukan hal yang tidak baik terhadap guru dan segala macam. Tetapi dengan orang tua, mereka membentuk sampai saya bisa menyadari hal itu. Ya, itu tugas mereka. Ya, tidak boleh menyesali setiap keadaan karena anaknya sudah bandel misalkan, maka udahlah kamu jadi orang bandel saja. Enggak bisa begitu. Maka teman-teman, apa hal yang ingin saya sampaikan dalam hal ini? Ketika orang tua kalian selalu
memantau kehidupan kalian dan selalu menegur, menasihati, itu suatu sukacita bagi kalian. Artinya bahwa orang tua kalian setia melakukan firman Tuhan. Justru kalau teman-teman dibiarkan begitu saja, lakukan saja apa yang kamu mau lah, terserah. Kamu mau narkoba ya silakan saja. Kalau kamu memang mau seperti itu ya silakan. Kamu mau menjadi apa namanya anak-anak jalanan begitu geng motor ikut ke sana ya silakan saja lah. Justru kalau orang tua melakukan hal itu, mengizinkan kita melakukan hal itu, maka saya berani mengatakan orang tua telah kehilangan figur dan telah mengabaikan perintah Tuhan. Karena kenapa? Membiarkan kita untuk hidup di dalam ketidakbaikan. Jelas ini ya teman-teman ya. Jadi jangan merasa bahwa ketika orang tua menasihati, menegur, ini sesuatu yang tidak baik. Nah, Paulus mengatakan bahwa orang tua berbicara dengan saleh, tetapi mengabaikan tugasnya dalam memelihara keluarga. Disebut orang durhaka, bayangkanlah. Kalau misalkan dia berbicara bagus, ya anak cari uang. Ya, satu cuplikan yang saya tonton di YouTube teman-teman, saya penasaran. Ya, saya penasaran menonton sebelum saya menyampaikan materi ini, karena tujuan saya supaya saya bisa kasih contoh sama kalian begitu ya. Saya melihat Denny Sumargo, channel Denny Sumargo. Kalau kalian pernah melihat channel Denny Sumargo. Halo? Suara saya bisa jelas di sana? Putus-putus, Pak. Oke, makanya saya berhenti. Karena foto kalian tidak jalan, jadi saya tahu ini kendala. Oke. Nampaknya sudah bisa ya? Sudah? Sudah, Pak. Sudah, Ya, Pak. karena saya mengikuti foto kalian. Kalau foto kalian bergerak, berarti jalan. Kalau tidak, berarti saya berhenti. Begitu ya. Itu tandanya karena memang begitu. Nah, teman-teman, saya penasaran supaya saya juga bisa kasih contoh sama teman-teman. Saya melihat channel Denny Sumargo. Kalau teman-teman nanti mau lihat, ya silakan. Di situ Denny Sumargo itu mewawancarai atau berbicara kepada orang-orang, dia menjadikan bintang tamunya itu orang-orang yang kehidupannya seperti anak-anak yang bukan anak-anak yang dibebaskan ya, maksudnya ya hidupnya mau bebas begitulah. Ya, ada yang DJ, ada yang di Instagram itu yang mereka menggunakan baju-baju yang terbuka lah begitu ya. Lalu ditanya sama Denny Sumargo, saya tidak sebut siapa namanya, kenapa kamu mau melakukan itu? Katanya saya mau bebas. Terus bagaimana dengan orang tuamu melihat gaya hidupmu seperti itu? Apakah mereka tahu atau tidak? Lalu perempuan itu mengatakan, tahulah, saya beritahu sama mamaku, saya beritahu dan saya mengatakan bahwa saya tidak melakukan yang aneh-aneh. Tetapi saya mau melakukan ini ya supaya saya bebas saja, saya bisa melakukan ini dengan bebas saja. Jadi saya tidak aneh-aneh, percayalah sama saya. Lalu orang tuanya mengatakan dari pernyataannya, ya silakan saja kalau memang itu tidak melakukan aneh-aneh. Lalu dia melakukan sampai dia ya lepas lah pakaiannya, lepaslah semua begitu ya. Tinggal hal-hal yang penting saja yang ditutupi. Nah teman-teman, saya pikir di dalam kehidupan seorang remaja sebetulnya menurut saya baik agama Kristen maupun agama lain pun itu menurut saya tidak dibenarkan ya. Walaupun memang itu kadang-kadang itu menjadi
usaha mencari uang kan begitu ya kadang-kadang ya untuk live-live itu ya. Tetapi jelas bahwa itu tidak diperbolehkan. Jelas itu adalah salah dan tanpa kita diskusi kepada siapapun itu sudah jelas salah. Tapi orang tua apa? Mengikuti apa yang anaknya mau karena anaknya mau bebas. Nah, di sini saya mengatakan bahwa justru sebenarnya orang tua telah salah di dalam mengambil keputusan. Harusnya dia mengarahkan anaknya ketika dia melakukan itu, ya arahkanlah di dalam pekerjaan yang lebih sopan, yang lebih indah. Karena tubuh kita ini adalah bait Allah bagi orang Kristen ya. Dan tubuh kita ini adalah ciptaan Allah yang mulia. Ini secara umum ya. Ya kalau tadi bait Allah ini bagi orang Kristen. Tapi secara umum bukan hanya orang Kristen. Tubuh kita ini, tubuh manusia ini adalah ciptaan Tuhan yang mulia. Maka harus kita memuliakan tubuh kita dengan baik. Jangan kita berikan tubuh kita ini untuk membuat orang lain ya banyak pikiran dan yang aneh-aneh begitu ya. Tidak boleh seperti itu. Karena kenapa? Kita melakukan itu sedang mempermalukan Tuhan dalam kehidupan kita melalui tubuh kita. Maka teman-teman perempuan ya boleh berpakaian apa saja silakan. Tetapi lihatlah yang wajar dan tidak wajar. Lihat yang sopan dan tidak sopan. Yang wajar ya silakan pakai, yang tidak wajar ya tolong jangan dilakukan. Kita adalah remaja Kristen yang dituntut Tuhan untuk melakukan yang sopan. Alkitab mengatakan hal demikian kok, ya, yang sopan. Nah, jadi tugas orang tua tidak hanya sekedar mencukupkan dan tidak ada istilah karena ini, karena itu maka boleh-boleh saja. Toleransi tanpa batas itu namanya. Orang tua harus bijak di dalam memutuskan sesuatu. Kemudian memperhatikan dan mengurus anak adalah tuntutan kasih kepada sesama manusia. Ya, kalau misalkan orang tua mendidik dengan baik, mengarahkan anaknya untuk melakukan hal yang baik, ini ada banyak salah tulisan ya. Teman-teman luruskan sendiri ya kalau baca ya. Kalau misalkan orang tua tidak tidak mengarahkan anaknya dengan baik, maka secara tidak langsung dia tidak mengasihi anaknya. Saya ulang sekali lagi ya. Kalau orang tua selalu memberikan kecukupan dalam hal kepuasan anak, maka pada saat yang sama juga orang tua sedang gagal dan menunjukkan sikap yang tidak mengasihi anaknya. Saya kasih contoh teman-teman secara singkat, tapi agak panjang sedikit, tapi saya singkat aja ceritanya. Seorang seorang pemuda yang sudah terjerat dengan narkoba, ya. Ketika dia terjerat narkoba, maka dia ditangkap dan divonis hukuman mati, begitu. Lalu pemuda ini sebelum divonis hukuman mati, diberikan kesempatan bagi mereka untuk bertemu dengan keluarga atau orang tua mereka. Lalu dipanggillah keluarga mereka, dipanggillah rohaniawan untuk mendoakan mereka. Dan bertemu kesempatan terakhir kepada orang tua atau keluarga bertemu dengan mereka. Lalu seorang pemuda ini sebelum dia dieksekusi, ya, orang tuanya dipanggil dan datang ke tempat arena eksekusi itu sebelum dia ditembak mati. Teman-teman, datang ibunya janda, orang bapaknya sudah meninggal, ibunya datang. Ketika datang, lalu dia memeluk anaknya tadi yang mau dieksekusi. Dia memeluk dengan erat anaknya itu. Lalu anaknya itu, teman-teman, mengambil tangan ibunya dan menggigit jari besar mamanya itu sampai putus. Dia menggigit jari besar mamanya sampai putus. Berdarah-darah dan mamanya berteriak. Lalu polisi datang untuk mengambil mamanya itu. Lalu ditanya kepada dia oleh wartawan dan polisi yang ada di sana. Kenapa kamu lakukan ini sama mamamu? Kamu memutuskan. Apa maksudmu?
satu pernyataan yang luar biasa dia sampaikan. Dia mengatakan begini, saya mau memutuskan tangan mamaku, biarlah jari mamaku, biarlah dengan tidak ada jari tangannya ini. Dunia semua tahu bahwa pendidikan terhadap anak itu penting. Selama ini mamaku membiarkan saya untuk melakukan apa yang saya mau. Saya waktu kecil ketika papaku meninggal, apapun yang saya minta dikasih, apapun yang saya minta dikasih, apapun yang saya minta dikasih. Akhirnya ketika pun saya pergi bergaul sama teman-temanku, mamaku selalu mengizinkan aku. Dan akhirnya apa yang terjadi? Ketika saya terjerat dengan narkoba dan saya tidak bisa lepas dari situ. Inilah akibatnya, saya harus dihukum dengan hukuman mati. Teman-teman, ini satu pernyataan yang luar biasa. Dia mengakui bahwa ini kegagalan mamaku. Dan saya percaya bahwa sebagian anak yang nakal itu karena kegagalan orang tua. Walaupun saya mengatakan tidak sepenuhnya begitu ya. Tapi ada salah satu kegagalan orang tua. Saya buktikan hal itu ketika orang tua atau abang sepupu saya mendidik anaknya. Sedikit-sedikit dipukul, sedikit-sedikit dipukul. Tidak ada satu teguran yang bisa menasihati kenapa tidak boleh melakukan hal itu. Pokoknya salah dipukul, salah dipukul. Tidak lebih daripada binatang, mohon maaf. Kan begitu kan? Akhirnya apa? Anak menjadi anak yang bandel. Nah, sebaliknya ada juga yang saya lihat, semuanya anaknya tidak pernah ditegur. Apapun anaknya, jangan begitu, jangan begitu. Itu aja. Anaknya apa? Menjadi anak yang tidak sopan, menjadi anak yang kurang ajar di dalam lingkungan masyarakat. Karena kenapa? Orang tua tidak tegas. Nah, ini salah satu contoh yang kita lihat tadi, bahwa pendidikan itu memang tidak segampang yang kita pikirkan, teman-teman. Ya, terlalu diringankan oleh orang tua, maka itu menjadi masalah. Terlalu dikeraskan juga oleh orang tua, maka itu juga menjadi masalah. Maka teman-teman, tugas kalian sebagai anak, tugas kita sebagai anak, saya juga masih anak karena masih ada orang tua saya. Kita mendoakan mereka supaya mereka apa? Bisa memiliki kebijaksanaan di dalam mendidik kita. Ya, mengarahkan kita. Apalagi teman-teman pada masa remaja banyak tantangan yang kalian hadapi. Dan saya mengajak teman-teman semua, milikilah kerinduan untuk berdoa terus untuk orang tua kalian supaya mereka diberikan hikmat oleh Tuhan. Dan taatilah mereka karena saya percaya bahwa apa yang mereka lakukan, apa yang mereka nasihati itu untuk kebaikan kita semua. Ya, jangan terlalu seperti yang kita lihat-lihat. Kalau di sini nggak ada ya. Pasti di orang ini semua yang baik-baik semua lah kalian ini ya. Tapi seperti yang kita lihat-lihat di luar sana, orang tuanya menasihati, mohon maaf, malah pantatnya yang dikasih untuk mendengarkan. Apa yang sering dilakukan? Dinasihati orang tua, HP-nya yang dipegang. Lebih sibuk pada HP-nya, lebih sibuk pada pekerjaannya daripada yang lain. Dan ketika dia sudah bosan, maka digertaklah mamanya atau papanya. Papa inilah, mama inilah, bosan aku dengarnya. Ya, teman-teman, kita tidak bisa ya melakukan hal itu. Karena kenapa? Kalau orang tua tidak ada di samping kita, ya jelas bahwa kita tidak bisa seperti ini. Ya, itu tugas mereka. Lalu yang kedua, menciptakan home. Ya, artinya orang tua harus dapat memberikan kemesraan, kasih, keramah tamahan, kerumah tanggaan, rasa aman dan perhatian terhadap anak-anaknya. Ya, orang tua harus menciptakan sesuatu yang indah, sesuatu yang baik, yang menyenangkan kepada anak-anaknya. Kenapa penting hal itu? Karena kalau tidak terlaksana hal demikian, maka anak tidak nyaman untuk tinggal di rumah. Anak tidak nyaman untuk berdiam diri bersama dengan keluarganya. Maka orang tua harus berusaha untuk melakukan hal ini.
Bagaimana supaya setiap anak itu nyaman dan merasa bahwa rumah itu merupakan tempat yang menyenangkan bagi mereka. Ya, jelas ini ya. Orang tua harus memikirkan hal itu. Memang bekerja sibuk, ya sibuk, tetapi tidak boleh mengabaikan hal demikian. Saya berkali-kali menjelaskan kepada teman-teman. Saya waktu bersama dengan orang tua, waktu saya kecil sampai remaja, saya selalu merasa bahwa ini bukan tempat yang nyaman bagi saya. Karena kenapa? Saya selalu bertemu dengan orang tua yang mabuk, ya. Pulang-pulang sudah mabuk dan kita mendengarkan kata-kata yang kurang elok didengar, ya. Maka pada saat itu saya merasa tidak nyaman tinggal di rumah. Dan di sini saya belajar bahwa sebenarnya orang tua harus memiliki ya prinsip bahwa rumah tangga itu adalah tempat yang nyaman bagi anak-anak saya. Maka saya sebagai orang tua, karena saya sudah memiliki anak, saya selalu berusaha ketika saya pulang ke rumah bagaimana supaya anak saya walaupun masih kecil bisa senang dengan kehadiran saya. Jangan sampai kehadiran saya merasa ini terganggu sekali lah saya begitu. Dia pikir anak-anak kita begitu. Ya, pernah nggak teman-teman kalau pulang orang tuh, aduh, kalau bisa papa nggak usah pulang dulu lah. Ada nggak begitu? Ada nggak teman-teman? Pernah kalian merasakan seperti itu? Aduh, papa pulang nggak enak kita. Nggak usah dulu lah pulang harusnya ya. Kadang-kadang mungkin kalian berpikir seperti itu. Pernah nggak teman-teman seperti itu? Ya, saya pernah bukan hanya pernah, sering dulu waktu saya masih remaja. Kalau bisa papa nggak usah pulang-pulang lah ke rumah begitu, karena tidak nyaman. Nah, orang tua harus memikirkan hal ini. Karena kenapa? Persekutuan bagi Allah adalah rumah bagi anak-anaknya. Maka orang tua harus membangun persekutuan, harus membangun hubungan yang baik di dalam lingkungan keluarga supaya anak-anak bisa nyaman, tentram di dalam keluarga. Ini juga kemarin saya sampaikan materi ini kepada ada orang tua yang mau diserahkan anaknya di salah satu gereja dan saya diminta untuk menyampaikan materi terhadap pendidikan anak. Saya juga sampaikan ini bahwa kalian sebagai orang tua harus memikirkan kenyamanan bagi setiap anak kalian. Tidak hanya kenyamanan karena kebutuhan jasmani, tetapi seluruh aspek harus menciptakan kenyamanan. Ya, orang tua harus menciptakan dan mencerminkan keadaan tersebut bagi anak-anak. Lalu yang ketiga, mendidik anak-anak. Artinya mendidik secara Kristen, yaitu orang tua adalah perantara pendidikan yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Ya, di dalam Efesus pasal 6 ayat 4 dikatakan didiklah anakmu. Nah, kata didiklah di sini ya diartikan sebagai pendidikan yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus yang adalah guru agung. Artinya bahwa ketika orang tua mendidik anaknya, mereka harus mendidik sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan atau apa yang Tuhan mau. Kenapa? Karena tujuannya adalah supaya anak-anak diajar dan dilatih agar mereka memenuhi tugas mereka terhadap Tuhan, sesama dan lingkungan. Apa tugas yang paling utama yang diberikan Tuhan kepada kita, seperti yang pernah saya jelaskan di dalam Kejadian, yaitu apa? Untuk menjadi representasi Allah di dalam dunia ini. Jelas ya, Tuhan menciptakan kita ya dan memerintahkan orang tua untuk memiliki keturunan. Supaya apa? Ada yang meneruskan, ada generasi yang memelihara dan atau meneruskan untuk memelihara bumi ini. Maka dengan itu kita harus memiliki tanggung jawab sebagai anak untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Dan orang tua harus membentuk kita, mendidik kita supaya kita menjadi anak yang bisa meneruskan tugas ini dengan baik. Maka tugas dan tanggung jawab orang tua tadi ada 3. Apa yang pertama? Teman-teman? Memenuhi kebutuhan materi anak. Ya, mencukupkan kebutuhan materi anak. Kemudian yang kedua, menciptakan
home. Dan yang ketiga, mendidik anak-anak. Inilah tugas dan tanggung jawab mereka yang harus mereka lakukan di hadapan Tuhan. Ya, nanti berikutnya kita bahas pada pertemuan minggu depan. Bukan, 2 minggu lagi. Kalau minggu depan kita kuis ya. Jadi kita sampai di sini dulu karena waktu kita sudah selesai, habis ya. Oke, mari kita berdoa, minta tolong Jessica Maristi memimpin kita dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu yang Kau berikan pada kami pada pagi hari ini, Tuhan. Dan kami sudah selesai belajar agama, Tuhan. Berkati kiranya apa yang Kau diajarkan oleh bicara Arman dapat kami mengerti dan dapat kami ingat, Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin. Amin. Oke, terima kasih semua teman-teman. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Tuhan memberkati. Thank you, Pak. Yuk, sama-sama. Yuk, yuk.